Halo, salam kenal semuanya. Saya Yayun dari Cius Kreatif. Saya akan memberikan penjelasan tentang cara instalasi dan aktivasi tema WP Kompro. Bagi yang sudah melakukan pembelian bisa mendapatkan file temanya jika dari web ya, bisa masuk ke member area. Di sana ada file eh, tema kompro dan file kompro library yaitu plugin. Kemudian juga ada kode lisensi. Nah, bagi yang membeli melalui Niaga Hoster, silakan akses menu layanan Anda, WP Store, kemudian kelola tema. Nah, di sana bisa didapatkan file tema dan file pluginnya di dalam satu link ya, bisa di-download, nanti diekstrak isinya 2 buah file. Lalu juga ada tertera kode lisensi untuk aktivasi temanya. Oke, silakan pertama login dulu ke dalam dashboard WordPress-nya ya. Silakan login ke dalam WordPress. Kemudian bagi yang masih menggunakan bahasa Inggris, silakan masuk ke menu setting, kemudian general. Dirubah dulu bahasa websitenya ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan mengikuti tutorial yang saya berikan. Oke, setelah pengaturan bahasa, nanti pengantaran di sebelah kiri atau bahasa seluruh web itu akan berubah ya ke bahasa Indonesia. Nama menu-menunya dan tulisannya semua berubah. Oke, kita langsung mulai masuk ke menu tampilan, kemudian tema. Ini adalah halaman yang digunakan untuk mengelola tema. Ini tema yang terpasang ya, tapi hanya satu yang aktif, yang ini non aktif. Nah, kita bisa tambah baru, tambahkan sebuah tema baru, kemudian upload tema ya. Kita ambil file temanya tadi, file tema kompro, ini besarnya kira-kira 1,4 mega ya. Ini yang satu yang kecil ini file library-nya. Sekarang silakan upload file temanya, tekan install sekarang. Nah, ditunggu karena biasanya instalasi ini ada yang cepat, ada yang agak lambat, tergantung dari koneksi internetnya dan juga tergantung dari besar file yang diupload. Jika sudah selesai seperti ini, tekan link aktifkan. Jadi kita mengaktifkan temanya setelah dipasang. Oke, ini tema kompro posisi sudah aktif ya. Nah, di sini ada notif. Tema ini membutuhkan plugin WP Kompro Library. Nah, tadi di halaman download itu mendapat 2 file, satu file tema dan satu plugin. Nah, silahkan sesuai dengan instruksi di sini, silahkan download di member area lalu install dan aktivasi. Oke. Nah, untuk pemasangan plugin di sini ada namanya menu plugin, kemudian tambah baru. Ini hampir mirip sama tema ya, tapi lokasinya beda. Tema itu untuk tampilan, plugin ini lebih untuk fungsi tambahan. Nah, silakan klik pada unggah plugin, kemudian tekan kolom pencarian ini, dan ini file library-nya ya yang kecil, kompro library. Kemudian install sekarang. Nah, library ini sebagai tambahan ya, yang gunanya nanti untuk mengaktifkan fitur-fitur pos khusus. Nah, di sini sudah diaktifkan, tetapi masih meminta ini belum diaktifkan ya, baru diupload. Ini saya aktifkan. Nah, nanti setelah diaktifkan akan muncul notifikasi untuk memasukkan lisensi. Nah, warnanya mencolok ya, ada warna kuning. Masukkan lisensi, silakan diklik di sini. Nah, kode lisensi bisa didapatkan dari halaman dashboard atau dari Niaga Hoster, dari halaman kelola tema. Di sana ada kode lisensi, silakan bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini kode lisensinya ya, didapat dari pembelian, silakan diaktifasi. Oke, di sini statusnya lisensinya sudah aktif sampai dengan tanggalnya di sini ya. Jadi
semua lisensi lamanya 1 tahun. Jadi nanti setelah 1 tahun akan nonaktif. Nah, 2 minggu sebelum plugin ini habis masa aktifnya atau expired akan keluar notif ya. Jadi di bagian kiri. Oke, sebentar saya refresh dulu ya. Dalam posisi aktif ini warna hijau ya. Di sini tera warna hijau, kompro aktif. Jika nanti 2 minggu lagi akan expired, bagian ini akan berubah menjadi merah. Jadi mencolok untuk memberitahu pada pengguna bahwa lisensinya ini sudah akan habis. Oke, lisensi sudah aktif. Kita bisa lihat tampilan situsnya lebih dulu ya. Oke, ini pertama kali menginstal tema Kompro ya, masih kosongan. Nah, sekarang kita akan melakukan setup. Nah, setupnya sekarang silahkan ke menu laman. Kita akan membuat 2 buah laman baru. Yang satu laman akan digunakan sebagai halaman depan atau beranda, dan yang satu akan digunakan sebagai halaman daftar artikel. Oke, ini adalah editor Gutenberg namanya. Silakan buat laman di sini. Beri judul beranda misalnya. Kemudian pada bagian template ya, ini blok laman, kemudian template, pilih yang tema homepage. Pastikan pilih tema homepage, lalu terbitkan. Jadi cukup menulis judul, mengatur template pada tema homepage, kemudian diterbitkan. Oke, bisa keluar. Satu halaman sudah dibuat ya. Lalu kita buat 1 buah halaman baru yang nanti gunanya untuk membuat halaman daftar artikel. Misalkan saya beri judul seperti ini, berita. Nah, ini tidak perlu mengatur ya, cukup judul lalu diterbitkan. Oke, kita sudah punya 2 laman, bisa kembali. Yang pertama adalah laman beranda, nanti akan kita gunakan sebagai halaman depan, dan laman berita akan digunakan untuk menampilkan berita. Oke, kemudian kita bisa turun pada pengaturan membaca. Pengaturan membaca. Nah, di sini defaultnya ya, tampilan beranda Anda menampilkan post-post terbaru. Nah, ini tidak akan kita gunakan, kita akan gunakan laman statis. Nah, laman apa yang akan kita gunakan untuk menampilkan konten layout dari bawaan tema? Nah, di sini dipilih ya, di bagian beranda yang tadi kita buat judulnya beranda. Lalu laman post ini berarti laman berita tadi, kita taruh di sini. Jadi ini gunanya untuk beranda, ini gunanya untuk menampilkan berita. Oke, sudah. Kemudian simpan perubahan. Berarti setupnya sudah selesai. Kita bisa merefresh halaman depan untuk melihat tampilan terkini dari temanya. Oke, seperti ini ya. Ini halaman depan sudah ada ini layout kasarnya ya. Oke, jadi setupnya sudah selesai. Oke, kemudian lanjut ke video yang nomor 2.